Shalom semua. Uh, Selamat sore. Hari ini saya langsung aja ya. Saya tahu ada beberapa yang mungkin lagi khawatir sekarang. Saya sharing saya hari ini. Saya ambil judul From the Inside Out. Ya, itu dari lagu yang saya pilih. Kita mulai dari bacaan 2 Samuel 7. Kita langsung aja. 2 Samuel 7, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian. Pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah satu seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba yang menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka.
dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saya pernah membawakan renungan ini, sebetulnya, tapi dari buku yang lain. It's so good that they got 2 books. And sebelumnya dari 1 Tawari 17 kita bisa dapat pembacaan yang sama, identical. Saya waktu itu bawa renungan namanya Amazing Grace, karena lagu Amazing Grace dasarkan dari 1 Tawari 17. Tapi karena firmannya begitu kaya, so I decided to, okay, let's go one more time, tapi pakai buku yang lain, jadi kita title beda ya. Sedikit konteks dari bacaan kita tadi itu, Daud itu, saya dulu pernah jelaskan juga, baru menjadi Raja Israel. Dan dia berhasil merebut Yerusalem, dia mengalahkan bangsa Filistin, dia juga membawa tabut Allah ke Yerusalem. Seperti yang saya dulu katakan tuh, dia lagi top of the world, lagi di puncak jaya kejayaannya ya. Jadi ketika dia udah tenang, tinggal di istana, bebas dari serangan musuh, suatu hari dia lihat dia tinggal di istana, di rumah Aras, the Cheddar House tuh artinya tuh istana ya. Terus dia lihat tabut Allah, still in the tent. Mungkin dia ngerasa, gak enak ya, kok aku tinggal di rumah yang gini, yang tabut Allahnya di tenda. Atau mungkin juga Daud ini kalau sudah masa tenang tuh gak bisa diem. Atau mungkin dua-duanya ya. Kita tahu Daud hebat dalam segala hal, dia hebat dalam perang, dalam hadapin singa, hadapi Goliat, mungkin apa juga ya, dia jago juga dalam bersembunyi, dalam larikan diri dari Saul. Tapi yang satu tuh, apa yang terjadi kalau dia nggak lakukan apa-apa? Ketika dalam masa tenang atau sendiri, karena kita tahu setelah beberapa pasal dari pasal 7 ini, apa yang terjadi sama Daud ketika dia mempunyai begitu banyak waktu yang luang. Kalau kita jujur, kadang kita juga sama loh. Bukan saja waktu kita tenang atau sendiri, tapi bahkan kadang kalau kita ke gereja ya, kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita merasa kadang, kayaknya ada yang kurang gitu. Sulit kayaknya untuk duduk diam, tenang, dan nikmati Tuhan. Kita lebih nyaman kalau kita sibuk gitu biasanya kan? Iya nggak sih? Or is it just me talking to myself? Dan kalau tidak ada kesibukan, kita malah jadi bingung biasanya. Dalam bentuk ekstrim, kadang kalau kita nggak ada pelayanan, nggak ada sesuatu yang dilakukan gereja, malah ya udah nggak usah ke gereja. Seolah Tuhan tuh nuntut kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan kalau dia tuh membutuhkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan itu
Dia melihat hati ya. Sebelum Daud mengucapkan niatnya kepada Nabi Nathan, Tuhan ternyata sudah tahu isi hatinya. Bahwa Daud itu membangun rumah bagi tabut Allah, saya yakin Tuhan tahu dan saya mungkin tahu, I'm guessing, but ya niat Tuhan, Daud itu tulus ya. Siapa sih yang kita, setelah kita diberkati, biasanya kita ngerasa mencoba membalas. Nggak perlu jauh-jauh kalau misalnya orang memberi kita sesuatu, kita rasanya you have to give something back, right? Karena kita jadi ngerasa nggak enak kalau is it just me? I'm like no one say anything. Okay, it's probably just me, right? That's fine. Menariknya Tuhan tuh menjawab hati Daud gitu loh, bukan tindakannya. Jawaban Tuhan ini terdengar seperti menegur dari atas ya. What I mean by that, I couldn't explain talk down. I don't know how to explain that. Tapi ini bukan seperti Tuhan tuh kayak merendahkannya Daud, seperti kadang kita seperti manusia kan, kita like putting someone menempatkan orang pada posisinya gitu loh, istilahnya tuh. Yeah, something like that. You know, like kayaknya kita, who are you talking to me like that? Tapi ini lebih seperti waktu Tuhan menjawab ke Ayub. Dia ingatkan siapa kita ini sebenarnya dan siapa Tuhan itu. Lihatlah jawaban Tuhan ini sebetulnya penuh banget kasih karunia. Tuhan memang mengingatkan Daud bahwa semua yang terjadi sampai saat itu, kemenangan, keberhasilan, tahtanya, semua itu karena Tuhan. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Dia memberikan janji yang luar biasa pada Daud. Janji tentang keturunan Daud dan kerajaan yang kekal. Ini menunjukkan bahwa Tuhan melihat jauh lebih dalam daripada tindakan kita di luar. Ia lihat hati dan motivasi kita. Dan ketika motivasi itu bisa salah menjerumuskan kita, Tuhan membetulkannya. Tapi saat yang sama, dia juga memulihkan, meneguhkan, dan menguatkan kita. You see the tension, I think it's, yeah. Okay, just me again, sorry. Okay, that's fine. Tuhan tuh mempunyai cara pandang berbeda. Jadi maksudnya tuh, di zaman Daud adalah hal yang biasa ya. Kalau orang merasa diberkati kayak Daud itu, dia ekspresikan terima kasihnya tuh, dia bangun sesuatu yang besar untuk Tuhan mereka gitu. Entah itu kuil, altar, atau lakukan ritual-ritual gitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi lihat bagaimana Tuhan menjawab Daud. Masakan kamu yang mendirikan rumah bagiku untuk didiami? Ratusan tahun sejak dari Israel keluar dari Mesir, Tuhan nggak pernah minta seorang pun membangun rumah besar untuk dia, untuk didiamin. Tuhan tidak menyelamatkan Israel hanya supaya pada akhirnya mereka bisa membangun bangunan megah untuk Tuhan, untuk tinggal di dalamnya. Hal ini kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 7. Stefanus waktu itu dia bilang gini, dia kutip Nabi Yesaya, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semua ini? Hal serupa juga diungkapkan Paulus waktu di Athena. Dia bilang gini, Allah yang telah menjadikan dunia dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi dan tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah dia kekurangan sesuatu. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Namun pola pikir ini ternyata sampai sekarang tuh masih ada gitu. Kita selalu berpikir untuk menyenangkan Tuhan,
Kita harus melakukan sesuatu, membangun sesuatu, kerjakan sesuatu, seolah-olah Tuhan kekurangan gitu. Kita mencoba persembahkan terbaik, pujian, doa, dana, waktu, pelayanan, suasana ibadah. Kadang kita bayangkan Tuhan itu seperti kayak hari Minggu dia keliling, mengunjungi satu gereja, nikmati musiknya di sini, it's pretty good. Terus pindah lagi, satu lagi, a bit loud. Terus pindah lagi, sini masakannya agak asin. This one, the usher is less friendly. Tapi, sama seperti Daud, kita kadang lupa, apapun yang kita miliki, termasuk kita sendiri, itu ciptaan Tuhan. Kita tidak sedang membangun sesuatu untuk Tuhan. Karena sebenarnya bukan kita yang merancangkan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan sendirilah yang merencanakan dan mengerjakan pekerjaannya. So, apa sih maksudnya pekerjaan Tuhan itu? Ya kan? Dia bilang dari tadi pekerjaan Tuhan. Di Yohanes pasal 6, setelah Yesus mengerjakan banyak mujizat, yaitu kasih makan ribuan orang, terus banyak orang mencari dia. Tapi Yesus tahu motivasi mereka. Dia bilang gini, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dan kita lanjutkan lagi. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Terus ayat 28, orang-orang itu bertanya jadinya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepadanya, Dia yang telah diutus Allah. Mungkin ada yang berpikir sekarang, like, what are you talking about, man? Cuma itu, hanya percaya, that's it. Yeah, that's it. To trust, to believe in Him. Karena tanpa iman, apapun yang kita lakukan tuh nggak ada artinya. Ibrani 11, tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Mengapa ini saya rasa penting banget ya? Karena kita harus ingat keselamatan itu nggak pernah datang dari usaha manusia, tapi dari rencana Allah yang sudah disusun sejak semula. Kita nyanyikan dari tadi, angka awal dan akhir. Waktu manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, Tuhan tuh nggak kaget bilang, what am I going to do now? Like, what's the plan? Let's think about the plan. Tuhan nggak gitu. Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Dia sudah tahu kalau manusia akan jatuh, akan memberontak. Dan kita tuh nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Makanya dari awal tuh dia sudah merencanakan keselamatan. Di Wahyu 13 itu sebenarnya di English translation-nya, nggak tahu kenapa di Indonesia nggak ada dia. Tapi dikatakan kalau anak domba itu telah disembelih sejak dunia itu dijadikan. Artinya salib itu bukan rencana darurat. Itu dari awal mulanya tuh the lamb has been slain. Dan dosa pertama manusia itu apa sebetulnya? Bukan makan apel ya. If everyone thinks it's just eating the apple. Karena kan banyak orang bilang di luar sana, how can God punish people for eating apple? I mean, like, there's no apple mentioned. Karena dia dosanya cuma satu aja sih, nggak percaya apa yang Tuhan ngomong. Mereka lebih percaya pada kebohongan iblis daripada kebenaran firman Tuhan. Itulah inti dosa, ketidakpercayaan. That's it.
Di apapun yang kita kerjakan tanpa iman, itu dosa. So that's why iman itu, okay, looks like everyone's so tense at the moment. Settle down, right? Kita nih jadi manusia pun kita bisa memahamin ini ya. Karena lewat hubungan kita sesama manusia sehari-hari itu kita tahu betapa pentingnya trust, faith. Ada kutipan ya, aku cari ya. Apa katanya? A relationship with no trust is like a car without gas. You can stay in it, but it won't go anywhere. I like this one also. A relationship with no trust is like a mobile phone with no service. All you can do is play games. Okay, that's pretty cool. Karena dalam hubungan manusia kita tuh ngerti gitu loh. Nggak pentingnya percaya pada pasangan, anak, teman, rekan kerja. Kalau nggak ada kepercayaan tuh hubungan tuh kosong. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa iman, tanpa percaya, apapun yang kita lakukan tuh cuman playing games. Kita cuman playing church games actually. Jadi Tuhan sampaikan pada Daud bahwa dari keturunannya akan muncul seseorang yang akan duduk di tahta untuk selama-lamanya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Kita semua tahu, ya, there's no need for spoiler. Everyone knows, Yesus Kristus. Yesus sendiri waktu itu pernah berdiri di depan Bait Allah. Ketika melihat tempat itu merubah menjadi marketplace, dia bilang gini, rombak Bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku mendirikannya kembali. Maksud Yesus itu bukan bangunan fisiknya, tapi tubuhnya. Yesus menunjukkan waktu itu, Bait Allah yang sejati bukan lagi sebuah bangunan. Karena bangunan Bait Allah itu sendiri yang fisiknya, itu tahun 70 Masehi udah dihancurkan memang. Sejak awal, yang Tuhan kehendaki bukanlah tinggal di dalam gedung, tenda, atau benda buatan manusia, tapi berdiam di dalam manusia itu sendiri. Bayangkan, Tuhan yang bertahta di atas langit, bumi, tumpuan kakinya, masa dia diam di ciptaan manusia? Dia berdiam di dalam kita, yang ciptaannya. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada satu kutipan dari seorang pendeta dari Cina, namanya Witness Lee. I'm not making it up, it's real. His name is Witness Lee. Dalam bukunya The Body of Christ, ia mengulas Efesus 2. It's great chapter. Dia dikatakan dulu kita mati karena dosa dan hidup dalam hawa nafsu serta pikiran kita yang jahat. Namun karena kasih karunia Tuhan dan karya salibnya, kita tuh dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Dan Tuhan tuh di dalam kita. Dia tulis gini, we may not think that we are so wonderful, but we have to see the divine fact that the Christ is in us and that we are in Christ. In Christ we have been made alive, raised up from among the dead, and seated in the heavenlies. Now we are God's masterpiece, because God has dispensed his very being into our being. There is someone within us more precious and wonderful than anything in the universe. We have God in us. This makes us wonderful, and this makes us God's masterpiece. Kalau kita sadar kebenaran ini, kita mulai lihat jauhnya rencana Tuhan dibanding rencana manusia. Semua agama buatan manusia, dia gambarkan Tuhan either dia too far, begitu jauh, sampai nggak kelihatan, mesti musik keras-keras, mesti pakai speakerphone mungkin, atau Tuhan itu tinggal di dalam
patung buatan manusia. Tapi hanya dalam kekristenan kita menemukan kebenaran ini. Manusia tuh nggak mungkin bisa capai Tuhan. Tuhan yang datang turun ke dunia cari kita dan tinggal bersama kita. Tuhan tidak tinggal di tempat ciptaan manusia. Dia bertahta di hati ciptaannya. Dia hidupkan dan jadikan kita ciptaan baru. Dari dalam keluar. From the inside out. Itulah sebabnya kita sering nyanyikan kan? Dancing my soul. Okay, I won't sing it. How great thou art, kan? Karena kalau kita sungguh-sungguh renungkan apa yang Tuhan sudah perbuat, bagaimana itu bisa menghidupkan lagi hati kita untuk mampu berbalik kepada Tuhan. Kita nggak perlu musik, nggak perlu apapun kita. Mulut kita tuh sendiri nyanyi gitu. Even though my voice is unbearable, tapi kita tuh hati kita tuh penuh pujian karena kagum gitu loh. How great thou art. Bukan cuma lihat langit, bukan cuma lihat organ jantung, tapi begitu ajaibnya pekerjaan Tuhan. Dan inilah yang dimasukkan Tuhan Yesus ketika ia berbicara kepada perempuan Samaria di Yohanes 4. Ia berkata bahwa akan ada saatnya, tiba saat itu, di mana orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi terbatas di Yerusalem, atau di gunung, atau di bangunan, dimanapun, tapi penyembahan sejati lahir dari hati yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Ketika Daud berkata bahwa Tuhan akan menjadi Allah umatnya, ia mengingat kembali janji Tuhan kepada Abraham dan Musa. Kita tadi lihat ya bagaimana kasih setia Tuhan tuh forever and ever, kasih setianya, janjinya. Dia janji kepada Abraham kalau dia akan mereka jadi akan umatnya dan akan menjadi Tuhan bagi mereka. Nabi Yeremia dan Yehezkiel juga sama. Yeremia bilang gini, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Yehezkiel juga bilang gitu, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Itu di Yehezkiel 36. Pasal berikutnya 37, dia ulang lagi janji yang sama. Yang tadi dia bilang sama Daud, kalau dari keturunannya akan ada raja. Nah di sini ini konteksnya Yehezkiel 37. Bangsa Israel waktu itu sudah terpecah. Jadi ada Israel utara dan kerajaan yang selatan, Yehuda. Utara Efraim, bukan bro Efraim tapi ya keturunan Efraim. Orang Yahudi waktu itu membenci orang-orang Israel utara karena mereka dianggap penyembah berhala. Mereka adalah keturunan orang Assyria juga. Nah, orang-orang Israel utara inilah perempuan yang Samaria itu berasal. Tapi Tuhan bilang sama perempuan itu, dia bilang, dia satu hari nanti akan disatukan seperti Nabi Yehezkiel sudah bernubuat. Ia akan menyatukan mereka kembali, mengampuni mereka, menyucikan mereka dari bahala-bahala, dan menjadikan mereka umatnya. Inilah gambaran bagaimana Tuhan menyatukan kembali bangsa Israel dan juga gambaran membawa bangsa-bangsa yang lain menjadi satu dalam Dia. Bisa dibaca di Efesus 2 ayat 11-22 itu bagaimana kita nih kaum yang bukan Yahudi kita akhirnya dibawa masuk.
Di janji ini kita baru selesai Pentecost. Siapa yang diberkati waktu Pentecost? Like only me, 2, 3, 4. Waktu Roh Kudus dicurahkan, janji ini akhirnya digenapi. Dosa-dosa kita dibayar lunas oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, dan kita diberi kuasa sekarang. Kuasa yang sama membangkitkan Kristus dari kematian. Kuasa itulah yang membangkitkan hati kita yang telah mati. Jadi hati kita digambarkan itu telah mati dulu. Kita nggak bisa mampu melawan dosa dalam hati kita. Tapi kuasa Roh Kudus ini yang membangkitkan Kristus dari kematian. Itu juga yang membangkitkan hati kita. Jadi kuasa ini bukan untuk membuat kita hebat, sukses, terkenal, mungkin banyak pikiran gitu kan. Karena gini, kalau kamu kuasa ini untuk buat kamu sukses dan hebat, sukses dan kehebatanmu itu nggak bisa nolongmu melawan dosa. Nggak percaya? Oke. Kita lihat di Galatia 5. Kita bandingkan ya. Perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan kita bandingkan dengan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. How we doing? Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa mampukan kita untuk merendahkan diri, menganggap orang lain di atas kita, bukan kita mau di atas mereka. Hanya kuasa Roh Kudus yang membuat kita mampu mengampuni orang yang bersalah pada kita, dan kita tidak dendam atau iri. Hanya kuasa Roh Kudus yang memberikan kita sukacita, walau kita di dalam lembah kekelaman. So kita bisa nguji sih, lihat aja di sini. Kita lihat hati kita, hidup kita dikuasai yang mana? Roh atau daging? Kita mungkin bisa berusaha pakai kekuatan sendiri. Wah, mungkin lihat itu daftar 9 itu yang oke lah. Aku mungkin bisa baik 1 atau 2. Hopefully 3. Kita mungkin bisa coba lebih sabar, atau lebih lemah lembut, atau lebih rendah hati. I find it funny if I say I'm rendah hati. I don't know. I find it it's almost like a paradox, but okay. But you can do that, right? You can. I'll try to be something. Tapi tetap juga hatinya dongkol mulu, ya kan, makan dalam katanya. Atau yang kelihatannya damai-damai aja, tapi ya nggak ada sukacita karena pikirannya ya udahlah, inilah nasib dunia, hidup di sini, apa boleh buat, terima aja. Mengasihi tapi nggak sabaran, nggak bisa menguasai diri. Tapi kalau buah dihasilkan roh, itu satu. And bukan karena saya nggak bisa menghitung ya, tapi kata yang dipakai di sini, ditulis Paulus, itu satu, bukan jamak. Jadi 9 buah roh itu is only one, like either or, zero sum kata kerennya. Jadi maksudnya tuh kalau kita usahakan, mungkin kita bisa usahakan 1, 2, but we cannot do everything. Mustahil. Mungkin ada yang bilang sekarang mustahil. Of course, ya. Yeah. Mustahil kalau kita yang usahakan sendiri. Tapi kalau kita hidup bergantung penuh pada Roh Kudus, nggak ada yang mustahil, begituan. Pertanyaannya, apa itu yang kita doakan tiap hari?
Apa itu yang kita rindukan? Apa itu yang kita minta sama Tuhan? Jawab sendiri ya. Mungkin ada dari kita tanya, kalau semuanya Tuhan yang rencanakan dan menjalankan, ngapain gereja aku gitu? Ngapain menyembah Tuhan, melayani, tapi buat baik? Kalau gitu saya tidur aja di rumah, nyembah Tuhan depan TV, makan popcorn. Pertanyaannya sebenarnya hampir sama sih kalau kita buku di Roma 6. Paulus menjelaskan tentang kasih karunia dan pengampunan. Dia sebenarnya bisa tebak ya, orang bakalan tanya, kalau begitu apakah kita boleh terus hidup dalam dosa supaya kasih karunia semakin bertambah? Paulus langsung jawab, sekali-kali tidak. Demikian pula kita dalam hal penyembahan. Kita seringkali berpikir kalau penyembahan itu terjadi waktu kita nyanyi, angkat tangan, musik mainkan nice songs. Penyembahan sejati itu lebih dari itu. Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Penyembahan yang benar adalah hidup yang dipersembahkan. Seringkali kita berpikir bahwa kita hebat, sukses, kaya, melakukan sesuatu yang besar untuk Tuhan, maka kita sudah memuliakan Tuhan. Tapi Yesus mengajarkan beda. Dalam Matius 5:16, setelah dia kasih khotbah di bukit, the Beatitude, dia bilang gini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Siapa orang-orang yang dibilang terang dunia itu? Mereka tuh orang yang, kita lihat dari listnya ya, yang miskin di hadapan Tuhan, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya karena kebenaran, yang dicelah dan difitnah karena Kristus. Mereka orang-orang yang hidup dalam kasih karunia karena mereka sadar mereka tuh miskin di hadapan Tuhan. Mereka tahu dosa hidup mereka itu telah melukai Tuhan. Dan karena itu hidup mereka mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Ketika kita percaya pada Tuhan dan dibentuk menurut rupa anaknya, nama Tuhan dimuliakan. Bukan hanya lewat lagu-lagu praise and worship kita, tapi lewat karakter dan hidup kita. Kita datang ke gereja, belajar melayani. Bukan dalam pengertian teknis ya. Artinya tuh menjadi pelayan itu bukan untuk meningkati skill supaya kita better public speaking, better anything. Bukan untuk technical stuff. Tapi untuk belajar taat. Taat pada perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Makanya pelayanan itu selalu dimulai dari rumah. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita? Dengan adik kakak kita? Dengan pasangan kita, anak-anak kita? Saudara kita? How is it? Kalau kita belum bisa mengasihi, sabar, lemah lembut terhadap keluarga sendiri, then how you gonna learn? Mengasihi, melayani komunitas orang percaya. Dan kalau kita di komunitas gereja, kita nggak bisa lakukan juga yang sama. Mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Mungkin ada orang yang kita nggak suka kan? Bagaimana kita bisa ngasihi orang yang belum mengenal Tuhan? Mungkin ada yang berkata, lebih mudah ngasih orang yang nggak kenal Tuhan kadang daripada yang di gereja, ya kan? Saya tahu nggak ada di sini ya. Good. Tapi Tuhan katakan gini, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Motivasi kita dalam segala sesuatu hanya satu sih, kasih. I'm not saying that because my car is kasih, but
Karena kita mengasihi Tuhan, kita otomatis mengasihi saudara-saudara kita. Kita ingin mereka tuh menjadi bagian dari keluarga besar Allah. Kita ingin mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Jangan sampai kalau kita di komunitas, kita nggak suka seseorang, kita menghindari, biasa gitu kan. Apalagi diam-diam, I hope this guy go from church. I hope no one actually say that ever ya. Karena gini, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ingat ya, kita diselamatkan oleh anugerah yang sama. Nggak ada satupun yang dari kita bisa berdiri lebih tinggi dari yang lain. I'm just standing here a bit higher because of the stage. But positionally speaking, kita ini nggak ada satupun yang bisa sombongkan diri, means that saya lebih pantas. Karena kalau kita ingat, sadar, kita ini butuh kasih karunia Tuhan, karena dosa-dosa dalam hati kita, orang lain juga melalui struggle yang sama. Kita ini bisa lebih gracious gitu loh terhadap orang lain. Karena seperti kita, they going through the same struggle. Saya jadi ingat waktu saya liburan beberapa bulan yang lalu, anak-anak saya duduk di belakang mobil waktu itu, sepanjang perjalanan yang pas mereka lagi awake ya, most of the time they sleep, mereka tertawa, bercanda, dan as dad, I mean we've been through a lot of places, we eat a lot of good food and we see a lot of things, tapi yang membekas sekali itu bagi saya tuh waktu momen saya melihat mereka berdua di belakang, they just love one another, they play a fool with each other, ribut, but I don't know, you just feel, wow, this is blessing. Kalau saya, ayah yang terbatas, penuh kekurangan, bisa rasakan sukacita yang kayak gitu, apalagi Bapa kita yang di surga. Betapa hatinya disenangkan ketika dia melihat anak-anaknya itu saling mengasihi. Makanya ketika saya melihat orang-orang sekeliling kita, apalagi yang belum mengenal Tuhan ya, saya mencoba membayangkan perasaan saya sebagai orang tua. Bagaimana kalau saya lihat ada satu anak saya tidak peduli saudaranya yang lain binasa? It will break my heart. Minggu lalu saya kedatangan tamu, paman saya, tante saya tinggal di Sydney dan Melbourne. Saya sudah lama bergumul ya tentang keluarga saya, termasuk papa saya sendiri. Mereka tidak percaya sama Tuhan. Dan waktu itu, saya lihat foto saya bersama mereka, hati saya itu sedih sekali ya. Karena itu mungkin kenangan terakhir kita bersama sampai selama-lamanya. Bagaimana kita melihat orang sekeliling kita? Apakah kita mengasihi mereka? Kita rindu untuk mereka diselamatkan. Kalau hati kita aja bersedih untuk mereka, bisa dibayangkan hati Bapa kita di surga gimana? Makanya kita melayani. Maka kita lakukan apa yang kita lakukan setiap minggu di gereja. Kita memberi, kita berdoa, memohon setiap minggu untuk kemurahan Tuhan atas hidup mereka. Perintah Tuhan itu cuma 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan Tuhan telah memberitahukan apa yang dituntut oleh Tuhan daripada kita. Very simple. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di depan Allah. Itu di buku Mika. Itulah persembahan yang menyenangkan hati Bapa. Ketika kita dalam iman kita pada Tuhan, taat, mengasihi sesama, saya yakin Tuhan yang perang ganti kita. Bagian kita tunduk, percaya, melangkah dalam kerendahan hati. That's it. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kita mencintai Tuhan, mengasihi Allah? Jawabannya tuh di 1 Yohanes 4. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dalam bacaan kita hari ini dari 2 Samuel itu, Tuhan menyampaikan kepada Daud bahwa dari keturunannya akan lahir seseorang yang akan disebut anaknya dan Tuhan akan menjadi bapanya. Ia berkata, apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghukumnya dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ini adalah nubuat yang menunjuk ke Yesus, tapi kita tahu Yesus tidak pernah bersalah. Ia dihukum dengan rotan buatan manusia, dipukul oleh ciptaannya sendiri. Yesaya 53 menggambarkan gini, tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus, anak Allah yang sejati, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang dipertahankan. Dia kosongkan dirinya, ngambil rupa seorang hamba, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan semuanya demi saya dan saudara. Enggak ada kasih yang kita bisa cari di dunia ini lebih besar daripada kasih ini. Kalau kita sadar kasih ini, kita tuh nggak mungkin nggak mengasihi Tuhan. Dan kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita tuh nggak mungkin menolak kehendak Tuhan. Karena kalau kita, seperti saya sama Feni ya, saya kasihi dia, saya berusaha melakukan apa yang dia kehendaki itu. Kita hubungan kita dengan sesama manusia aja kita ngerti gitu. Saya jujur secara pribadi saya mengagumi sekali ya kebenaran firman Tuhan, dari sisi sejarahnya, dari nubuatan-nubuatannya, dari hikmat, dari literaturnya. Pokoknya Bible is very awesome gitu loh. Saya sering kadang share sama teman-teman di sini juga, kan kita suka diskusi, God is so awesome gitu loh. There's no way semua ini buatan manusia. Tapi ini semua hanya pengetahuan. Yang benar-benar saya rasakan bahwa firman itu hidup, begitu ketika saya mencoba berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Saya nemukan tiba-tiba yang tertulis yang saya mengetahui itu kayak nyata gitu loh. Waktu saya belajar untuk taat pada firman Tuhan, saya temukan setiap hari itu saya gagal. Saya gagal menjadi anak yang baik,
suami yang baik, ayah yang baik, teman yang baik, pelayan yang baik. Tapi saya rasakan kasih Tuhan menopang. Saya rasakan dia itu gunung batuku gitu. Dia itu kekuatanku, juru selamatku. Saya tuh sampai merasakan tuh kecap dan lihatlah betapa baiknya tuh, you feel it gitu loh. Makanya saya pilih lagu hari ini. Di verse pertama yang dibilang gini, 1,000 times I fail, still your mercy remains. And should I stumble again, still I'm caught in your grace. Waktu saya sadar, Tuhanlah yang bekerja. Tuhan yang dari awal dan akhir, Dia yang membuka jalan waktu nggak ada jalan untuk manusia. Dia berikan kita hati yang baru. Dan Dia berikan kita hati yang bisa mencintai Tuhan dari dalam keluar. Saya tuh nggak bisa berhenti mengucap syukur. Saya tutup dengan ini. Kasih karunia bukan hanya tentang keselamatan dari dosa, tapi juga tentang relasi. Relasi dengan Allah yang hidup, yang kini tinggal dalam kita. Marilah kita menyembah Dia, bukan hanya dengan pujian, tapi dengan hidup yang taat dan penuh kasih. Karena hanya di dalam kasih yang sejati, penyembahan kita menjadi benar dalam roh dan kebenaran. Saya menutup dengan firman Yesus dari Yohanes 14. Ini sebelum Dia pergi menuju salib. Dia bilang gini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Ayat 25. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Kita tutup dalam doa. Tuhan Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk firman Engkau yang hidup dalam kami Tuhan. Roh-Mu beserta kami selalu Tuhan. Engkau selalu menepati janji Engkau Tuhan. Engkau bersama kami. Engkau curahkan roh Engkau Tuhan melalui harga yang begitu mahal. Engkau tepati janji Engkau Tuhan. Engkau akan bersama kami Tuhan. Engkau akan membawa kami kembali lagi kepada Engkau suatu hari nanti Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan hidup kami di dunia ini Tuhan. Kami pergunakan Tuhan untuk mengasihi orang lain Tuhan. Untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Tuhan berikan kami courage, boldness, wisdom Tuhan.
untuk kami dapat memberitakan firman Engkau Tuhan, pada teman-teman kami Tuhan, pada saudara-saudara kami Tuhan, karena kami mengasihi mereka Tuhan, dan kami tahu Engkau mengasihi mereka Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang baik. Hidup kami di tangan Engkau, karena Engkaulah mempunyai segala sesuatu, pencipta segala sesuatu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan yang selalu menggenggam kami Tuhan. Dan tangan-Mu juga Tuhan yang mampu menghidupkan hati orang-orang yang sudah mati Tuhan, yang tidak percaya pada Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, kehidupan mereka semua Tuhan ke dalam tangan Engkau yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.